Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 memiliki tugas dari mata kuliah statistika hari Rabu dengan kode 2300C dari dosen pengampu yaitu Andi Faisal SE MAK dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang atas nama Wahyu Andika, kemudian Irwan Purawansyah, kemudian Muhammad Ali Akbar, Muhammad Akbar Fadillah, dan yang terakhir yaitu Eko Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear merupakan salah satu alat dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui atau tidaknya hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau respon. Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen sehingga dapat memuat prediksi yang tepat. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi data dengan cara klik icon variabel view. Nah, setelah icon variabel view muncul, maka baris pertama kolom name kita isi dengan Y, kemudian labelnya itu kita isi dengan harga, kemudian label selanjutnya yaitu kita abaikan atau kolom yang lain itu kita abaikan. Kemudian pada baris kedua kita isi name dengan X1, kemudian desimalnya itu 0 dan labelnya itu kalori. Setelah itu pada baris ketiga itu 9x2, kemudian desimalnya itu 0, kemudian labelnya itu diisikan dengan protein. Setelah itu kita masuk pada baris keempat yaitu kolom name kita isi dengan x3, kemudian desimalnya itu 1, kemudian labelnya kita isi dengan lemak. Setelah kita memasukkan data-data yang telah kita input atau kita lakukan kegiatan tadi, maka kita input kembali data-data yang sudah ada di dalam buku, yaitu kita masukkan berbagai angka yang telah disediakan dari buku SPSS yang telah kita sediakan. Nah, setelah data atau angka-angka yang telah tersedia dalam buku kita masukkan, maka kita simpan data dengan nama file Android bab 2 dengan file dibuka dengan blok penulisan http getUtStab UNS ACID. Kemudian kita klik analysis, kemudian klik regression dan kita klik linear. Selanjutnya setelah itu maka kita isikan dependen. Baik, selanjutnya yaitu analisis regresi logistik.
Analisis regresi logistik sama halnya dengan regresi linear, namun dengan variabel respons atau independen berupa biner. Yang dimaksud variabel biner di sini adalah variabel random Bernoulli dengan parameter y sama dengan Kuttner 2004. Seperti regresi linear, dalam model logit yang melibatkan satu variabel bebas yang disebut dengan regresi logit sederhana. Model yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas disebut dengan regresi logit berganda. Ya, baik. Selanjutnya itu penyelesaian dengan analisis regresi logit berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi data tabel dengan cara klik icon variable view. Dan baris pertama diisi dengan kolom name 0, desimal 0, abaikan kolom lain. Dan baris kedua yaitu diisikan kolom name y, desimal 0, label tekanan darah tinggi, value ketik value 0, label tidak, value 1, dan label ya. Dan baris ketiga yaitu diisikan dengan kolom name x1, desimal 0, label kebiasaan minum alkohol, dan value ketik value 0, label tidak, value 1, dan label ya. Dan baris keempat diisi dengan kolom name x2, desimal 0, label usia pasien, abaikan kolom lain. Dan selanjutnya yaitu input data dengan membuka window data view dan input data tabel sehingga tampilan window data seperti gambar di atas. Dan selanjutnya itu simpan data dengan nama file logistik. Bab 2, file dapat dibuka melalui blok penulisan di http step dengan nama file. Dan selanjutnya itu klik analisis dan deskriptif statistik dan cross tabs. Dan selanjutnya itu isikan row dengan y tekanan darah tinggi sehingga y berada di kotak row. Dan selanjutnya itu isikan kolom dengan x1 atau kebiasaan minum alkohol sehingga x1 masuk ke kotak kolom. Dan selanjutnya yaitu klik statistik, klik square, lalu klik continue, dan yang terakhir yaitu klik OK.
Oke, selanjutnya yaitu tabel 2.7 yaitu uji chi-square. Adapun caranya yang pertama itu buka file logistik bab 2 save file dapat dibuka melalui blok penulis, dan selanjutnya itu klik analysis regression binary logistik, dan selanjutnya yaitu isikan dependen Y tekanan darah tinggi dengan cara arahkan kursor pada Y di sebelah kiri, kemudian itu klik tanda panah sehingga Y masuk ke kotak dependen. Selanjutnya yaitu isikan blok 1 X2 kebiasaan minum alkohol dengan cara arahkan kursor pada X2 kebiasaan minum alkohol di sebelah kiri, kemudian klik tanda panah sehingga X2 masuk ke blok 1 of 1. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu klik options. Nah, Anda tahu kan apa itu options? Pada statistik and plots, klik classification plots, lalu klik Hosmer Lawson goodness of fit, dan klik correlation of estimates. Klik information history, tampilan logistics regression, dan selanjutnya itu klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya itu di tabel digit 2 yaitu variabel indication Y dengan X2. Caranya yaitu buka file logistik bab 2 save, dan file dapat dibuka melalui blok penulis, dan klik analysis regression binary logistik, dan isikan dependen Y dengan cara arahkan kursor pada Y di sebelah kiri, kemudian klik tanda panah sehingga Y masuk ke kotak dependen. Dan selanjutnya itu isikan blok 1 of 1 kebiasaan minum alkohol dan X2 dengan cara arahkan kursor pada X1 di sebelah kiri, kemudian klik tanda panah sehingga, dan selanjutnya itu klik options pada statistic and plots, dan klik classification plots, klik Hosmer goodness of fit, dan klik correlation of estimate, dan klik iteration history, dan selanjutnya itu klik continue dan klik OK.